Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sekarang kita akan bahas soal-soal TEMUS tahun 2019. Langsung aja, yang pertama, peraturan dasar penyelenggaraan haji di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008. Jawabannya A. Nomor 2, setiap warga negara yang beragama Islam berhak untuk menunaikan ibadah haji. Apakah syaratnya menurut undang-undang? Syaratnya adalah berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah dan mampu membayar BPIH. Nomor 3, penyelenggaraan ibadah haji harus dilaksanakan berdasarkan asas akuntabilitas, profesional, dan keadilan. Nomor 4, penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji. Nomor 5, akomodasi bagi jemaah haji harus memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek tersebut di bawah ini. Jawabannya adalah halaman selanjutnya, yaitu D. D adalah kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan. Selanjutnya, pada tahun 2018, pemerintah Arab Saudi telah menentukan kuota jemaah haji Indonesia. Kuotanya adalah sebanyak 204 orang. 204 orang ini yang reguler. Kalau total semuanya dengan yang VIP itu 221.000. Awas terkecoh di sini ya. Selanjutnya, kebijakan perluasan Masjidil Haram pada tahun 2013 berdampak pada pemotongan kuota jemaah haji setiap negara penyelenggara. Presentasinya 20%. Selanjutnya, berikut ini adalah petugas yang menyertai jemaah haji kecuali, ayo yang mana? Kecuali ini, D, tim pemandu ibadah haji Indonesia. Kenapa? Karena di sini pembimbing, bos, bukan pemandu. Selanjutnya, apakah kepanjangan dari TPIHI? Nah ini, tim pembimbing ibadah haji. Lihat sini, tim pembimbing ibadah haji. Kalau sini tim pemandu ibadah haji. Awas terkecoh. Selanjutnya, nomor 10, pemerintah Indonesia harus menyediakan rumah yang akan digunakan dalam kondisi darurat sebanyak berapa? 1%. Berapakah biaya generasi servis fee yang dibebankan kepada jemaah haji Indonesia pada tahun 2018? Sebesar berapa ya? 300 apa ya? Kalau ini kan 2018, 2019 itu 330. Kalau 2018 nggak tahu. Selanjutnya, pada tahun, di sini ada jawaban dulu ini. Sini. 330 SAR. Oke, selanjutnya, pada tahun 2018, pemerintah Arab Saudi telah memberikan visa kuota petugas haji Indonesia sebanyak 4.100. Selanjutnya, Badan Pusat Statistik BPS mencatat adanya peningkatan indeks kepuasan jemaah haji Indonesia terhadap pelayanan pemerintah dalam ibadah haji pada tahun 2018. Berapakah kenaikannya? Berapa ya? Saya lupa di sini. Bentar dicari sendiri ya. Berapakah presentasi indeks kepuasan jemaah haji tahun 2018? Presentasinya adalah 85,23%. Nah, ini dicari nih yang 2019 berapa presentasinya. Selanjutnya, pada tahun lalu jemaah haji Indonesia saat di Mekah diberikan konsumsi sebanyak 40 kali. Ini ada kenaikan nih di 2019. Cari aja tuh berapa. Ada di internet. Selanjutnya, sama halnya saat di Mekah, jemaah haji Indonesia pun diberikan konsumsi saat di Madinah. Berapa jumlah konsumsi yang diberikan pada tahun lalu? Konsumsinya sebanyak 18. Berapakah masa tinggal jemaah haji Indonesia paling lama di Arab Saudi dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji tahun ini? Paling lama adalah 42 hari. Warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji menggunakan paspor yang ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Lembaga yang diberi kewenangan melayani jemaah haji selama di Madinah adalah Madinah ya, ingat Madinah. Madinah itu Muassasah Dila. Selanjutnya Muassasah Mutawaif Asia Tenggara adalah lembaga yang melayani Muassasah Mutawaif Asia Tenggara adalah lembaga yang melayani jemaah haji saat berada di Mekah. Instansi yang bertanggung jawab menyediakan air zam-zam di pemondokan mulanya adalah Maktab Zam-Zam Tower. Maktab Zamazima Mu'ahad. Setiap orang yang ingin menunaikan ibadah haji harus memiliki ijazah? Bukan, visa haji. Salah satu kewajiban Muassasah Adilah di Madinah adalah melakukan pengawasan atas kenyamanan jemaah haji. Nah, ini. Pemerintah memberangkatkan jemaah haji reguler tahun 2019 dengan menggunakan maskapai Garuda, Saudi Airlines, Golden Saudi Airlines. 2020 ada penambahan 2 maskapai lagi, ayo dicari tuh. Penyelenggara transportasi darat jemaah haji Indonesia di Arab Saudi adalah Maktab Mukalat Unakobama. Selama berada di Saudi, paspor jemaah haji tidak diizinkan untuk dibawa sendiri-sendiri. Maka paspor tersebut disimpan, ya muasasah salah. Saat di Makkah jemaah haji ditempatkan di beberapa wilayah pemondokan. Berapakah jumlah wilayah tersebut pada tahun lalu? Tahun lalu berarti tahun 2018. Jumlahnya 7 wilayah. Ini 2019 nih. 7 wilayah insyaallah. Selanjutnya dari wilayah-wilayah tersebut manakah wilayah terjauh untuk memondokan jemaah haji Indonesia? Syisah. Antara Syisah atau Aziziyah? Syisah sih kayaknya. Selanjutnya pemondokan atau hotel jemaah haji Indonesia di Makkah dikelompokkan ke beberapa sektor. Berapakah jumlah sektor pada pelaksanaan musim haji lalu? Nah, jawab yang 2019 nih ada 11 sektor. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakan jika mampu. Yang disyaratkan tunjukkan dalil yang memperkuat terhadap penegasan tersebut di atas, yaitu walillahi 'alan nasi hajjul baiti la tashaddur rihal illa ila thalath masjid wa masjidil haram masjid aqsa masjid nabawi. Fala rafatha. Nah, arti fala rafatha ini apa? Menurut Kemenak adalah tidak berhubungan suami istri. Selanjutnya, melaksanakan ibadah haji dan umrah secara bersamaan adalah definisi dari haji tamattu, insyaallah. Selanjutnya, masih banyak Pak. Bagi jemaah haji yang melakukan ibadahnya dengan haji tamattu wajib membayar hadiyu. Kalau dam itu yang melanggar. Di bawah ini adalah beberapa larangan yang kami tidak boleh dilakukan kecuali makan daging kambing. Allahumma zid hadzal baiti tashrifan wa ta'dhiman wa takriman wa mahabbatan wa zidna. Wah, ini apal nih kalau yang sering dorong. Lihat Ka'bah. Selanjutnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kana Allahu ghaniyan 'anil 'alamin. Ini adalah surat Al-Imran ayat 97. Doa yang dianjurkan untuk dibacakan jemaah haji ketika wukuf adalah la ilaha illallah wa la syarika lahu. Kapan jemaah haji yang ingin menyempurnakan ibadah menggunakan jumlah sampai nafar tsani 13 Zulhijjah. Kalau nafar awal 12. Qala Rasulullah SAW it'amut ta'am wa tayyibul kalam adalah dermawan dan kata-katanya santun. Ya Allah. Selanjutnya adalah saudara mendapat tugas menerima kedatangan jemaah di pemondokan. Ketika sedang menunggu kedatangan jemaah, ada beberapa jemaah lain yang menyampaikan keluhan tentang adanya beberapa fasilitas pemondokan yang tidak berfungsi dengan baik.
Langkah yang seharusnya saudara lakukan adalah mencatat identitas pemondokan, identitas pelapor, dan fasilitas yang dikeluhkan dikeluhkan, mengkoordinasikan dengan petugas perumahan sektor atau dakar, dan tetap berada di tempat tugas penerimaan kedatangan. Ya, itu. Selanjutnya nomor 42. Rahmat sedang tidak melaksanakan tugas karena pergantian shift. Rahmat diberi tugas oleh atasannya untuk mengantar jamaah yang tersasar karena petugas yang jaga sedang mengantar jamaah yang lain. Apa langkah yang seharusnya Rahmat lakukan? Langkah yang seharusnya Rahmat lakukan adalah A. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sebagai petugas penjaga halte bus salawat, 5 menit menjelang azan berkumandang masih banyak antrian jemaah yang menunggu layanan transportasi salawat. Langkah yang seharusnya saudara lakukan adalah, ayo siapa nih yang salawat? Berkoordinasi dengan penanggung jawab transportasi salawat pada daerah kerja untuk mendapatkan informasi keberadaan bus shuttle sambil menenangkan jamaah untuk mengarahkan untuk bertugas di pandangan penjaga shuttle. Selanjutnya, pada saat bertugas menerima kedatangan, ada 3 bus yang datang pada waktu yang hampir bersamaan dan lebih pemondokan hanya mampu menampung 1 bus. Langkah yang seharusnya saudara lakukan adalah menyampaikan informasi agar jamaah tetap berada di dalam bus dan mengarahkan jamaah untuk turun sesuai dengan kedatangan bus jika lebih sudah longgar. Iwan bertugas sebagai pengemudi operasional di sektor. Iwan melihat banyak jemaah yang tersesat dan sedang dilakukan pendataan oleh petugas di kantor sektor. Pada waktu yang sama, Iwan diminta oleh salah seorang ketua kloter untuk mengantarkan ke pemondokannya. Langkah yang seharusnya Iwan lakukan adalah menerima ketua kloter dengan syarat mau menunggu sambil mengantarkan jemaah yang tersesat. Pada saat saudara melakukan tugas pengawasan catering, ada sekelompok jamaah yang minta untuk mengantarkan mereka belanja. Langkah yang seharusnya saudara lakukan adalah menolak dengan alasan sedang melaksanakan tugas pengawasan catering. Sebagai anggota PPIH dengan tugas pengemudi, saudara diperintah oleh atasan untuk mengantarkan laporan ke kantor daerah kerja. Di tengah jalan melihat seseorang jamaah yang sedang kebingungan, langkah yang seharusnya saudara lakukan adalah berhenti dulu, menanyakan kondisi jamaah, memeriksa identitas jamaah, mengantarkan apabila mengetahui lokasi pemondokan, atau mengantarkan ke sektor terdekat apabila tidak mengetahui lokasi pemondokan, dan melanjutkan pekerjaan. Selanjutnya, pada saat saudara melaksanakan tugas pengawasan catering sampai dengan waktu yang ditetapkan dalam jadwal, perusahaan penyedia catering belum sampai di pemondokan. Langkah yang seharusnya saudara lakukan adalah berkoordinasi dengan penanggung jawab penyedia catering dan atau penanggung jawab pengawas catering di Dakar untuk mendapat informasi dan menyampaikan kepada ketua kloter. Saudara ditetapkan sebagai PPIH dan ditempatkan di kantor sektor. Setelah operasional berlangsung, mengingat kompetensi yang dimiliki saudara, oleh pimpinan dipindah tugaskan ke pos jumum. Bagaimana sikap saudara? Manut baik, menerima penugasan baru dengan penuh tanggung jawab. Sebagai petugas PPIH Arab Saudi yang ditempatkan di sektor Bir Ali, rangkaian kegiatan yang seharusnya dilaksanakan adalah A. Pada saat kedatangan menyampaikan selamat datang dan memberikan pengarahan lokasi yang akan digunakan jemaah. Ya, itulah panjang. Hamadah bertugas sebagai pelaksana kebersihan. Hamadah sedang membersihkan lantai kantor mengapel. Pada saat yang sama, Hamadah diminta melayani kebutuhan salah seorang petugas untuk membuat minuman. Langkah yang seharusnya Hamadah lakukan adalah melayani permintaan setelah selesai membersihkan lantai. Sebagai petugas PPIH yang ditentukan di bandara pada saat kepulangan jemaah, rangkaian kegiatan yang seharusnya dilakukan adalah menyampaikan informasi tentang situasi. A. Jawabannya. Selanjutnya 53. Sebagai pengawas catering. Sebagai pengawas catering terjadi keterlambatan distribusi dan beberapa jamaah yang menyampaikan keluhan dan mengatakan bahwa saya sudah lapar. Bagaimana langkah yang seharusnya saudara lakukan? Yang seharusnya saudara lakukan adalah berkoordinasi dengan seksi pengawas catering Dakar dan penanggung jawab penyedia catering. Sebagai pengawas transportasi salawat, saudara menemui terjadi penumpukan jamaah dan kondisi suasana masih kondusif. Langkah yang seharusnya saudara lakukan adalah menghubungi penanggung jawab perusahaan dan melaporkan kepada seksi transportasi Dakar.
Pada saat saudara melakukan pengawasan terhadap pemondokan jemaah, saudara didatangi oleh sekelompok jemaah yang menyampaikan ketidakpuasannya terhadap kualitas pemondokan. Langkah yang saudara lakukan adalah menenangkan jamaah. Intinya menenangkan dulu, meriksa, mencatat semua keluhan jamaah, laporin dah tuh ke sektor. Ketika saudara sedang berada di luar kota, di luar kantor, karena tidak bertugas, saudara menjumpai jemaah yang tersesat dan saudara mengetahui letak pemondokannya. Langkah yang saudara lakukan adalah segera mengantarkan jemaah ke pemondokan. Sebagai petugas transportasi yang ditempatkan di terminal Bab Ali, pada saat selesai sholat fardu terjadi penumpukan jemaah di terminal. Langkah yang seharusnya saudara lakukan adalah menghimbau jemaah agar tetap tenang. Dan A jawabannya ya. Selanjutnya, Abdul sebagai pengawas transportasi. Abdul sebagai pengawas transportasi pada saat pemberangkatan jemaah dari Madinah ke Makkah. Bus yang datang untuk mengangkut jemaah tidak sesuai dengan perusahaan yang tercantum dalam jadwal. Sementara jemaah memaksa untuk segera naik ke bus. Langkah yang seharusnya Abdul lakukan adalah menyampaikan informasi bahwa bus bukan tersebut jemaah. Ya. Sebagai petugas pos Mina, saudara mendapat informasi dari petugas pos Jamarat bahwa kondisi lokasi Jamarat sedang kredit. Menginstruksikan agar jamaah menunda pelaksanaan antar jumlah apabila jamaah sudah terlanjur keluar tenda, maka diimbau agar kembali ke perkemahan. Sebagai petugas penempatan jamaah di pemondokan Madinah, setelah selesai pembagian kunci ternyata masih ada 4 jamaah yang belum mendapatkan kamar. Langkah yang saudara lakukan adalah mendata asal rombongan yang belum mendapatkan kamar dan bersama ketua rombongan melakukan pengecekan terhadap kamar dan ditemukan rombongan. Jemaah haji Indonesia selama tinggal di Madinah diberikan pelayanan catering sebanyak di Madinah 2 kali, satunya dengan 2 kali siang dan malam, 1 kalinya pagi, 1 kali ringan. Penempatan kamar jemaah haji Indonesia di Makkah dilakukan oleh petugas sektor. Sistem qiraah pengundian ya. Sistem qiraah dilakukan untuk penempatan jemaah haji pada pemondokan Makkah. Madinah nggak ada. Tujuan penempatan jemaah haji dengan sistem qiraah adalah biar adil, memberikan rasa keadilan bagi seluruh jemaah. Penyelenggara pelayanan catering jemaah haji Indonesia di Masyaid dilaksanakan oleh muasasah dan pelayanan catering. Izin penguburan jemaah haji yang wafat di Bandara Jeddah adalah apa ya? Kita tahu nih. Ini sih kayaknya Kementerian Dalam Negeri. Ini agak masih rancun. Masih belum tahu jawabannya. Proses penguburan jemaah haji di Mekah dilakukan oleh Kementerian Haji ya. Saya juga nggak tahu. Tolong di komen ya yang tahu jawabannya. Pengangkutan koper jemaah haji dari lobi pemondokan ke kamar jemaah masing-masing dilakukan oleh jemaah haji masing-masing. Karena petugas hotel itu dari bis ke lobi doang. Selanjutnya, apabila melihat kejadian kehilangan, pencurian uang atau pada pemondokan, baik di pemondokan Makkah maupun di pemondokan lainnya, maka sebagai petugas apa yang harus dilakukan? Melaporkan ke sektor. Pengecekan fasilitas pemondokan jemaah haji dilakukan oleh fasilitas semuanya A, B, C, D. Seleksi perusahaan penyediaan konsumsi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi tahun 2019 dilaksanakan oleh tim penyedia konsumsi jemaah haji.
Ini kayaknya seleksi perusahaan, soalnya seleksi perusahaan. Selanjutnya sebutkan 2 wilayah jemaah haji mendapat makanan. Semua jawaban. Iya, dapat makanan, betul. Pada waktu bertugas di lapangan, kasus jemaah tidak mendapatkan makan apa yang pertama kali dilakukan oleh seorang petugas dalam mengatasi kejadian seperti ini? Menenangkan jemaah dulu. Jemaah haji yang tiba dan pulang melalui Bandara Internasional Jeddah diberikan makan sebanyak 2 kali. Di manakah makan tersebut? Makannya adalah makannya di dalam bandara ketika dalam bandara ketika pulang, di kendaraan pada saat kedatangan, ini ketika baru datang. Apabila terjadi keracunan makanan terhadap jamaah haji dimondokkan, langkah apa yang dilakukan oleh petugas? Langkahnya adalah semua jawaban benar. Pertama, memberikan pertolongan dulu. Atau menghubungi pihak kesehatan. Iya, ini sebenarnya insyaallah. Jika Anda diterima menjadi petugas haji dan ditempatkan sebagai petugas lapangan atau sekretariat, apa yang mewakili Anda siapkan pada diri Anda? Mencari informasi. Niat bekerja, bertanggung jawab, mencari informasi menyangkut pekerjaan saya nanti. Sebagai petugas haji dan Anda ditempatkan sebagai astagfirullah. Sebagai petugas haji ditempatkan sebagai petugas lapangan. Dalam bertugas Anda mendapat kendala dengan pekerjaan Anda. Apa yang Anda lakukan? Saya akan berusaha mengatasi masalah tersebut secara maksimal dan bertanggung jawab. Bila ada jemaah haji yang meninggal dunia atau wafat, tindakan yang harus segera lakukan adalah lapor ke rektor atau datuk. Jika Anda sebagai petugas kebersihan dan atasan Anda yang jauh lebih mudah meminta Anda untuk membersihkan ruangannya, apa yang akan Anda lakukan? Ya, laksanakan aja. Anda sebagai pengawas catering dan bukan dalam tugas, lalu ada jamaah haji itu renta yang minta tolong untuk diantarkan menggunakannya. Bagaimana sikap Anda? Sikapnya adalah Anda hubungi petugas lain yang bisa membantu mengantarkan si nenek. Sebagai petugas kebersihan, apa yang harus Anda lakukan terhadap lingkungan tempat Anda bekerja? Menjaga kebersihan lah. Setelah Anda lelah bekerja selama 12 jam, kemudian atasan Anda meminta Anda untuk membantu melaksanakannya karena pekerjaan penting. Karena penting ya, kalau nggak penting ya bisa ditolak. Berikut ini adalah layanan utama jemaah haji Indonesia di Arab Saudi kecuali ziarah. Ada ziarah tapi bukan termasuk layanan utama. Setiap jemaah haji Indonesia berhak mendapatkan pelayanan transportasi salawat saat berada di Mekah. Berapakah ketentuan jarak minimal untuk mendapatkan fasilitas tersebut? 1000 meter. Siapakah yang menjadi Amirul Hajj? Menteri Agama. Ma hukmu min tarku ruknu min arkanil hajj lam yasah hujjahu. Mata yabda'u mawqtu ramil jamratul aqabah yawmun nahar. Ma adadul hassa fi kulli min ramil jamrah 7 hasayat. Al-jihatul lati tawaladahu al-hadiyu Bang Faisal entah Bang Rajihi pokoknya. Majmu'atul khidmah al-Madinah tabi' li muassasah Tawafah. Mata yantahi waktu wukuf bi Arafah? Nihayah yaum Arafah. Khidmatul hajj
syarafa wa amna wa mas'uliyah. Yatahawalul hajj yatahallul haji minal ihram bil halaq atau tafsir. Ma huwa yaumut tarwiyah? Al yaumus samin min Dzulhijjah. Al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Yaum Arafah yurimul fawjul awal min hujjan muslimin. Kabir Ali, ingat faujul awal itu ke Madinah dulu dan faujul tsani langsung ke Mekah. Ma ismu matarul Madinah al-Munawwarah? Matar Amirul Muhammad Abdul Aziz. Al-hajju anil ghair, yaitu haji badal. Abwad maya Zamzam masrah lil hajjah bijumlah li hamluha 5 liter. Akhir mau'id rihatul hajj bil mamlakah al-yaumul rabi. Rabi apa khamis ya? Rabi ya. Al-Rabi min Dzulhijjah. Oke, sudah selesai. Oke, selesai 100 soal. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang besok akan melakukan tes. Semoga semuanya keterima jadi haji. Tetap perbaiki niat, insyaallah kalau lillahi ta'ala ya bisa berangkat semua. Tinggal waktunya kapan aja. Kapan insyaallah ya Allah yang menentukan. Ya, semoga menjadi haji mabrur semuanya. Amin ya rabbal alamin. Syukran wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.